Oke, welcome back di Ruang Podcast JC Indonesia. Dan kali ini kita akan ngebahas, kalau kemarin mungkin kalian udah sempat nonton safety induction dari Om Sony Susmana selaku safety defense course Indonesia, and sekarang aku mendatangkan adalah dari Om Wildan. Om Wildan ini selaku instruktur juga dan investigasi senior ya Om di KNKT. Mungkin boleh lengkapnya Om? Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wildan. Waalaikumsalam. Saat ini bertugas di KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, untuk memimpin tim investigator KNKT. Selain itu, saya juga di IMI, Ikatan Motor Indonesia, sebagai Ketua Komisi Keselamatan Berkendara, juga sebagai dosen di beberapa kampus perhubungan, kemudian juga jadi komite teknis di BSN, Badan Standarisasi Nasional, kurang. Semuanya di badan safety ya Om di ya? Safety ya. Menjaga keselamatan berkendara nih Om ya. Oke, Om Wildan nih udah cukup lama di dunia keselamatan dan keselamatan di jalan raya Om ya. Oke, Om, aku nanya dulu sebelum pertanyaan-pertanyaan lain. Apa sih Om yang mendasari Om untuk menjadi leader di dalam badan keselamatan itu? Ya, sebenarnya ini nggak sengaja ya. Jadi dulu saya itu lulusan dari kampus perhubungan di Bekasi. Semua teman-teman saya itu jago semua itu, pada ngambil S2, S3 di Transport Engineering and Design. Kemudian saya berpikir, kalau saya sama mengambil kekhususan sama seperti mereka, saya pasti kalah. Mereka jauh di atas. Saya itu lulus dari kampus perhubungan, di situ itu ranking 3 dari belakang saya. Jadi saya ngambil sesuatu yang belum ada, yaitu safety. Akhirnya di situ saya nekuni belajar tentang safety, bagaimana sebuah jalan dibikin, bagaimana cara kerja otomotif, bagaimana mengemudi trailer, bagaimana mengemudi dump truck, tronton, bagaimana mengemudi motor matic. Nah, hal-hal itu sebenarnya nggak dipelajari oleh teman-teman saya di S2, S3 di kampus manapun di seluruh dunia. Mereka nggak belajar itu. Jadi saya belajar itu di lapangan sehingga lebih spesifik. Hal kecil, simple, tapi orang terlupakan ya Om? Terlupakan, karena belajarnya nggak enak, tempatnya panas. Betul. Ya. Dengan orang-orang yang nggak keren. Kalau misalkan di kampus kan dengan PhD. Kalau saya belajar sama mekanik, saya gimana caranya masang kampas rem dan sebagainya. Kotor dan sebagainya. Belajar nyetir trailer itu kan bukan seorang dokter, yang ngajari supir trailer lagi gitu. Jadi ya seperti itu. Iya betul banget Om. Memang nggak semua orang mau kayak gitu ya Om ya. Walaupun kerjanya di otomotif ya. Saya juga jadi auditor untuk jalan. Jadi kalau ada yang bikin jalan segala macam, hampir sebagian dari auditor jalan di Indonesia itu yang nguji saya emang asis mereka. Karena saya seorang auditor jalan juga. Jadi bukan cuma otomotif loh. Karena safety itu kan banyak. Dari mewakili geometrik jalan dan sebagainya, itu traffic engineering and design. Kemudian ada automotive engineering, ada electrical engineering, ada teknik mengemudi dan sebagainya. Nah, saya pelajari satu-satu semuanya sehingga lebih cukup komprehensif di situ. Emang cukup menarik ya Om ya. Hal simple yang sekali lagi yang dilupakan banyak orang sebenarnya. Oke Om, kali ini tuh sebenarnya kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai EV Om, dari segi KNKT. Dari sudut pandang Om sebagai investigator dari KNKT, apa aja sih resiko keselamatan utama pada kendaraan listrik yang perlu dipahami oleh pemilik ataupun publik? Jadi memang di safety itu ada istilah namanya human interface machine tuh ya. Kalau di penerbangan itu wajib seorang pilot itu harus paham benar dengan pesawat yang dibawa. Seorang pramugari itu harus paham dengan pesawat di mana dia bertugas. Kemudian seorang masinis juga, seorang nakoda juga dia harus paham. Nah, di kita kendaraan di SIM kita itu pada saat menerbitkan SIM hanya masalah
patuh lalu lintas, nggak boleh langgar lalu lintas dan sebagainya. Sementara teknologi kendaraan itu bridging dari otomotif, ototronik, kombinasi otomotif dan elektronik, mekatronik, sekarang electrical vehicle. Jadi kemudian dashboard instrumentasinya juga berbeda, tanda-tandanya beda. Nah ini yang harus menjadi perhatian nih. Hazardnya sebenarnya Anda paham nggak dengan kendaraan yang Anda bawa? Ketika Anda paham, wah itu bahaya itu. Dia bisa mengalami ketika ada sebuah sinyal dari sebuah kendaraan, ya. Paham nggak ini maksudnya apa? Ya. Ketika saya tanyakan beberapa kali ke pengemudi truk, mereka sebagian nggak paham tanda-tanda dashboard instrumentasi yang ada. Ini kalau merah nyala maksudnya apa? Mereka banyak yang nggak paham. Ini yang bahaya. Di sini harus bisa dipaham. Tapi menurut Om sendiri dengan mobil listrik saat ini kan banyak yang instrumen, apalagi mobil China ya, instrumennya semua jadi satu di head unit. Itu gimana tanggapan Om? Ya tadi istilahnya manusia itu kan harus bridging ya. Jadi yang tadinya yang ke Tombol manual, fisik, yang fisik gitu. dan sebagainya, kemudian ke yang segera digital dan sebagainya. Dan ketika terjadi masalah di yang low voltage ya, ininya nggak bisa hidup, nggak bisa, jendelanya nggak bisa dibuka atau kuncinya nutup dan sebagainya. Mereka apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Ini seringkali menimbulkan masalah bagi kita pada saat pengoperasian. Di Transjakarta juga sama. Masalahnya di low voltage. Ketika ada masalah sinyal dan sebagainya, si pengemudi panik, langsung di panic button dihajar, Yes. wah langsung mobil berhenti semuanya. Itu ruginya berapa, nggak bisa kehitung lagi. Hanya karena pengemudinya panik, dia nggak ngerti bahwa itu hanya masalah yang biasa dan sebagainya. Oke, menarik nih Om. Kita bicara mitos Om. Iya. Isu kebakaran baterai EV sering terjadi dan menjadi kekhawatiran para penggunanya. Mana sih yang sebenarnya mitos dan mana yang fakta berdasar data investigasi Om? Jadi gini, kebakaran yang kendaraan listrik itu sebenarnya ada dua macam ya. Yang pertama yang berasal dari baterai. Kemudian yang kedua adalah yang berasal dari wiring. Kalau wiring itu ya diawali dari arcing atau short circuit dan sebagainya. Kalau itu dipadamkan dengan apar biasa nggak masalah. Ya. Ya, artinya itu kebakaran yang bisa terjadi di mobil lainnya juga. Tapi kalau di baterai itu peristiwanya sebenarnya namanya thermal runaway. Jadi di dalam box baterai itu, di dalam itu ada ribuan sel. Ketika salah satu sel mengalami malfunction atau overheat dan sebagainya, itu bisa terjadi thermal runaway. Nah, ini sebenarnya yang berbahaya. Karena apa? Beda dengan kebakaran lainnya. Kalau kebakaran lainnya itu kita mengenal namanya segitiga api ya. Ya. Bahwa kebakaran akan terjadi kalau terpenuhi tiga aspek. Salah satunya harus terpenuhi dua-duanya, tiga-tiganya harus ada oksigen, sumber panas, sama benda yang mudah terbakar kan. Situ ya. Nah, kalau salah satunya nggak ada, maka peristiwa kebakaran nggak akan terjadi. Maka kalau muncul apar, ada yang namanya oksigen killer, ya, ada yang mendinginkan bentuk foam, ada yang bentuk ya macam-macam di situ. Tapi di peristiwa terbakarnya litium ini jadi masalah. Ketika litium itu terbakar, dia secara natural dia peristiwanya akan menghasilkan panas yang tinggi dan oksigen. Artinya apar kita nggak akan bisa menyelesaikan karena proses reaksi kimianya itu menghasilkan dua hal yang nggak mungkin bisa dipadamkan, oksigen dan panas yang tinggi tadi. Nah, sekarang ini kan muncul lithium killer. Yang lithium killer waktu itu saya diundang ke BPLCKP. Dia bagaimana lithium itu diselimuti dan sebagainya, mati. Oke, saya bilang gitu. Sekarang pertanyaan saya, ketika terjadi thermal runaway kayak gitu, gimana caranya memadamkannya? Ya. Karena lithium itu ada di dalam box itu udah di bawah lantai. Caranya Anda gimana? Jadi kalau memang mau memadamkan, kita nggak bisa pakai yang portable kayak di luar gitu, di bawah. Itu nggak bisa dilakukan oleh pengemudi. Maka sistem
pemadamannya harus include di dalam baterai itu sendiri. Ya. Di dalam begitu dia terjadi thermal runaway, otomatis nggak usah dioperate oleh pengemudi, dia langsung menyelimuti dan sebagainya. Itu mungkin memungkinkan, saya bilang gitu. Cuma untuk menjadi thermal runaway sekarang ini yang dicegah. Jadi kalau teknologi sekarang di luar itu sebenarnya bukan mencegah kebakarannya, bukan memadamkannya, bukan. Mencegah. Teknologinya bagaimana nggak sampai terbakar. Jadi kita fokusnya bukan kalau kebakar gimana ya, bukan, tapi mencegah. Contoh nih, dulu kalau ada sel yang rusak, terjadi thermal runaway, overheat. Nah, sekarang BMS-nya, Battery Management System-nya udah bagus. Setiap sel bisa kedeteksi. Ada sel satu yang rusak aja didetek, langsung diputus, dia nggak dapat arus. Sehingga peristiwa thermal runaway diminimalisir banget. Kemudian ada pendinginan dan sebagainya. Untuk benturan dan sebagainya, proteksinya cukup bagus. Jadi kemungkinan kecil untuk sampai terjadi itu sebenarnya. Itulah yang ada di dalam chassis, di dalam pengembangan baterai dari JAC, Om. Iya. JAC itu punya teknologi baterainya itu kita sebutnya magazine baterai. Bentuknya kayak kotak peluru, tapi di dalamnya sel-selnya itu memang sudah dibekali dengan thermalnya itu bisa terputus tanpa harus mengganggu yang lain. Dan bahkan ketika baterai lain sudah diuji cobanya kan hanya di tes needle, Om. GAC di tesnya ditembak pakai tembakan sniper dengan kecepatan lebih dari 99.000 tidak kena titik bakar. Jadi ketika ditembak baterainya masuk tapi jauh dari titik bakar. Dan terbukti di Indonesia, Om. Ada salah satu customer kita kemudian dipakai buat armada online. Dia tidak sadar bahwa kendaraannya itu ternyata dia sempat ngelewatin batu yang cukup tajam. Jadi ada sobek di bawah, tapi dia tidak merasakan apapun. Bahkan mobil itu masih bisa jalan dalam waktu seminggu. Ketika seminggu dia ke bengkel, dia berpikir adalah itu ada kebocoran. Pas kita cek, nggak ada masalah, hanya robek itu aja. Itulah yang sistem baterai yang ada di JAC. Ya itu memang tadi benturan itu ya, impact ke baterai itu jadi salah satu yang sering menyebabkan baterai kebakar. Jadi memang baterai kebakar itu banyak. Pertama impact, dua pada saat pengecasan atau itu pendinginannya nggak berfungsi, bisa jadi, atau salah satu sel di dalam baterai itu kemudian performanya menurun lah, katakanlah yang lainnya masih 100% itu 70%. Sehingga ketika dicas maka yang 70% itu overcharging. Nah ini kan kemungkinan itu terjadi. Nah tadi saya katakan sekarang BMS itu udah canggih. Dia bukan, kalau dulu BMS itu mendeteksi panas dalam satu box. Kalau boxnya panas, maka BMS akan bekerja memutus arus. Saya bilang terlambat. Kalau udah terjadi thermal runaway, itu nggak bisa dihentikan tuh. Sekalipun nggak ada arus lagi, itu tetap terjadi proses. Nah, harus di tiap sel. Nah, akhirnya waktu itu terjadi modifikasi. Sekarang tiap sel yang ada satu sel aja yang performanya menurun. Langsung di-cut, dikasih arus. Nah, itu menurut saya baterai sekarang sudah bagus ya, proteksi. Tadi belajar dari hazard pengalaman-pengalaman. Emang cukup menarik sih untuk mempelajari EV lebih lanjut ya, Om ya. Oke, Om, berdasar investigasi Om selama ini, faktor apa yang paling sering menjadi penyebab insiden kecelakaan atau kebakaran pada kendaraan listrik? Tadi sebenarnya kita itu budayanya ya, budaya perusahaan maupun orang itu tanda petik jorok terhadap kelistrikan gitu. Kita hampir nggak pernah aware terhadap kelistrikan. Itu mau nggak mau, suka nggak suka, ya memang kayak gitu. Kita belajar, nggak diajari memang dari beli mobil dan sebagainya. Jangankan perorangan, perusahaan sendiri juga seperti itu. Kelistrikannya acak-adut lah gampangannya kayak gitu. Nah, kita banyakkan masalah di low voltage tadi, di masalah maintenance. Ya. Apalagi orang kita itu sukanya kadang-kala modifikasi, nambah-nambah tertentu tanpa memahami wiringnya seperti apa dan sebagainya.
penggunaan material yang tidak sesuai dengan otomotif standar ya. Itu juga bermasalah. Jadi sebenarnya keselamatan kelistrikan itu ada 3. Pertama nih, terkait dengan wiring. Wiring itu ATPM itu kalau membuat wiring enggak sembarangan, dia ada namanya ELA, Electrical Load Analysis. Jadi benar-benar diperhitungkan. Makanya saya ngomong, jangan sekali-kali nyoba modifikasi dengan masalah wiring. Karena apa? Anda nggak ngitung. ATPM udah ngitung bener ya, itu tuh. teman-teman. Tuh, jangan modifikasi kelistrikan pada mobil Anda. Soalnya namanya kelistrikan, wiring diagramnya itu udah dihitung oleh ATPM dengan sangat baik. Tadi namanya ELA, Electrical Load Analysis. Jangan sampai terjadi kelebihan beban. Dia udah mau perhitungkan. Yang kedua nih, penggunaan material. Material semua dihitung. Kabel itu beda tempat, ya beda kabel. Jenis arusnya yang lewat berapa, ya beda jenis. Jadi nggak semua kabel sama. Sementara kalau saya lihat mekanik main nyambung jumper pakai sembarang kabel, dia nggak ngerti emang kabelnya itu benar. Nah ini jadi masalah. Materialnya ini jadi masalah. Yang kedua masalah instalasi. Mereka itu nggak memahami teknik instalasi kelistrikan kendaraan bermotor. Itu sangat harusnya standar semua sama, otomotif standar. Contoh nih, kalau ada lubang itu harus dikasih grommet, nggak boleh disolongan gitu aja. Kabel nggak boleh digoreng, dia harus masuk dalam conduit atau corrugated tube dan sebagainya, cover, harus ada clamp dan sebagainya, jadi nggak gantung kemana-mana. Karena ini kendaraan lagi bergerak, jangan sembarangan. Nah, praktek-praktek kelistrikan yang saya temui di kendaraan itu mereka pada sembarangan di ini. Jadi 3 yang saya temukan, wiring, material, instalasi, itu kacau semua. Nah, ini yang penyebab kebakaran ini di situ tuh. Oke Om, seberapa aman sistem kelistrikan EV dirancang dan bagaimana mekanisme perlindungannya bagi pengguna dari yang sudah Om temui beberapa kendaraan EV? Sejauh ini kan kendaraan listrik udah didesain sedemikian rupa sehingga tadi sistem proteksinya terutama ya, dia membuat beberapa layer tuh saya lihat dia cukup bagus. Jadi artinya enggak sesimpel membuat instalasi kelistrikan hal-hal yang biasa ya. ATPM karena dia berdasarkan riset kan, jadi membuat layer-layer dan sebagainya. Ini udah menurut saya sudah sangat bagus ya, karena saya sendiri saat ini sedang melakukan audit terus terang, ada semacam gap assessment lah untuk beberapa merek kendaraan listrik yang dijadikan bus di Transjakarta. Semuanya. Jadi selama ini ya sesuai, kita arahnya sesuai dengan otomotif standar. Oke, kalau misalnya kita bicara perbandingan resiko Om, lebih beresiko kendaraan bermesin konvensional atau kendaraan listrik Om? Risikonya semuanya sama ya, artinya gini, semakin tinggi teknologi itu sebenarnya risiko makin besar kalau kita nggak memahami teknologi itu. Oke. Contoh nih di pengereman, di kendaraan konvensional itu kan menggunakan full hidrolik murni kan. Betul. Jadi dari pedal ke rem itu menggunakan prinsip-prinsip hidrolik. Kalau prinsip hidrolik itu mudah, kalau ada bocor, netes kelihatan. Ya. Pneumatis juga gampang, dengar desisnya dan sebagainya. Secara efektif dan efisiensi bagusan listrik, tapi apakah kemampuan kita dalam mendeteksi ada masalah dan malfunction di dalam listrikan? Kita bisa mengejar ke sana enggak? Nah, di sini artinya benar-benar seorang pengguna harus bisa memahami panel instrumentasi dan tanda-tanda kalau terjadi malfunction. Karena ketika terjadi malfunction di kendaraan yang konvensional, kita akan terasa sekali. Contoh nih, kampas kopling kita tipis aja, kita udah mulai kerasa tenaganya nggak ada nih, udah nggak bisa ini. Nah ini kalau di rem yang di kendaraan listrik, ini kan kombinasi antara hidrolik dengan aktuator yang di motor listrik nih. Iya. Regenerate. Nah ini pengguna harus memahami dia teknik mengemudinya dan sebagainya. Makanya kalau Bapak lihat di bis-bis Transjakarta, kalau bis-bis konvensional umum itu tabungnya kurang dari number dia akan
nggak bisa jalan, dia berhenti. Bukan nggak bisa jalan, dia akan Masih bunyi sinyal azasnya gitu ya. Dia nggak akan berhenti kalau di 2 bar. Di kendaraan listriknya, Trans TJ yang pakai listrik sekarang, 8 bar, kurang dari 8 bar, nggak bisa jalan sama sekali. Wah, Saking kita takutnya terjadi sesuatu. Iya. Jadi begitu anginnya kurang dari 8, dia bukan bunyi lagi, nggak bisa jalan. Jadi membuat benar-benar di secure-nya benar-benar diperhatikan. Jadi rasanya sangat kecil kemungkinan bis Transjakarta remblong katakan. Karena udah kita desain, kalaupun terjadi malfunction, angin 8 bar aja dia nggak bisa jalan kok. Contoh seperti itu. Jadi semakin tinggi teknologi, sebenarnya semakin ribet kita harus bisa benar-benar mempelajari secara detail Om ya. Iya. Tapi mungkin satu pertanyaannya gini Om. Menurut Om atau menurut dari KNKT sendiri, ADAS itu lebih fungsi membantu keselamatan atau hanya sebagai pencegah dan notifikasi akan terjadi sebuah benturan? Jadi gini, yang namanya safety itu ada 2 sebenarnya. Yang disebut active safety, teknologi untuk biar jangan sampai celaka. Ada yang disebut dengan passive safety. Kalau celaka, orangnya nggak fatal. Ya. Di sini. Nah, ADAS itu adalah bagian daripada active safety. Jangan sampai kita celaka. Ya. Jadi kalau yang passive safety ini contoh nih, airbag. Ya. Terus seat belt ya, terus crash protection box ya, crumble zone, itu passive safety. Tapi kalau ADAS itu adalah bagian active safety, jadi mencegah memberikan sinyal, dan ADAS itu kaitannya dengan human error. Jadi bukan di kendaraannya. ADAS ini adalah membantu kalau terjadi human error, maka teknologi ini akan mengarahkan, akan membantu menyelamatkan, mengurangi risiko. Jadi prinsip dasarnya adalah membantu pengemudi yang mengalami kesulitan dalam kondisi tidak biasa. Artinya selain dia membantu juga memang dia awalnya adalah sebagai notifikasi ya Om ya? Betul, kasihin. Ya tadi memberi notifikasi dengan membantu bahwa Anda itu lagi lelah dan sebagainya. Ada kondisi ini, ada kondisi ini. Sesuatu yang tadi ini nggak tercapture oleh pengguna, teknologi akan memberi isyarat ini membantu. Tadinya kita nggak tahu. Contoh nih, blind spot. Ya. Blind spot itu dengan spion manual kita hanya batas. Saya pernah berapa kali di spion nggak ada, begitu saya mau masuk rupanya di sebelah kanan saya ada bener. Motor ya, gitu nggak kelihatan. Nah ini contoh, ini yang memberikan notifikasi sih bahwa keterbatasan manusia itu akan dibantu oleh adanya ADAS tadi. Pelajaran keselamatan apa yang paling penting dari hasil investigasi KNKT terkait kendaraan listrik Om? Tadi untuk semua kasus kecelakaan, hal pertama yang harus dipahami adalah namanya orang harus mampu mempersepsikan hazard. Karena semua kecelakaan itu selalu diawali oleh hazard, kegagalan orang dalam mempersepsikan hazard. Nah, di sini harusnya pemerintah membuat list daftar hazard dan apa yang harus dilakukan. Ini sudah dilakukan di dunia penerbangan. Maka dunia penerbangan ada istilah namanya recurrent, pengulangan. Pada saat pengulangan itu, semua informasi hazard bagaimana kecelakaan di pesawat, di kabin itu diinformasikan kepada semua pramugari, semua pilot seluruh dunia. Nah, kita sebenarnya berharap pemerintah, Kemenhub, kepolisian, semua itu dideliverikan. Jadi jangan sampai jadi isu liar, tapi benar-benar dikolek menjadi hazard perception, kemudian diujikan. Ujian namanya HPT, Hazard Perception Test. Kamu paham nggak ini dan sebagainya. Inilah hazardnya kendaraan listrik. Inilah hazardnya kendaraan yang bawa bahan berbahaya dan sebagainya. Ini sangat penting. Karena kegagalan mempersepsikan hazard ini yang bisa memicu terjadinya kecelakaan. Oh, I see. Oke. Oke Om, terakhir adalah kayaknya kan udah capek juga nih ngobrolnya banyak ya. Om boleh sambil ngopi-ngopi dulu Om? Iya. Om, ini yang terakhir adalah apa sih Om pesan utama
dari KNKT sendiri kepada pengguna ataupun calon pengguna kendaraan listrik agar dapat berkendara dengan aman dan tanggung jawab sama kendaraan ataupun lingkungan? Ya, jadi kendaraan listrik itu teknologi yang bagus ya, dan yang ramah, dan itu teknologi masa depan kita yang menjamin kelangsungan hidup bukan cuma untuk hari ini tapi untuk anak cucu kita besok kelak. Nah, tapi kita harus belajar pada saat beli kendaraan ini, jangan lupa minta namanya user manual atau owner manualnya. Kemudian maintenance manualnya kayak apa, bagaimana memaintainnya. Ketika kita akan memulai tahapan-tahapannya seperti apa sih, pada saat akan mematikan seperti apa. Nah, ini harus penting dipahami oleh pengguna pemilik. Jangan mobil seenaknya sendiri. Pada saat akan menghidupkan saya harus ngapain, pada saat akan mematikan saya harus ngapain, hal-hal apa yang harus diperhatikan. Ya, bagaimana menggunakannya. Selama ini kita biasa beli mobil, user manualnya nggak tahu hilang di mana, nggak pernah dibaca dan sebagainya. Ini yang bahaya. Dan saya mungkin titip pesan kepada semua ATPM, terutama GAC ini. Kalau bisa user manualnya bahasa Indonesia, karena apa? Yang beli mobil belum tentu bisa bahasa Inggris. Yes, betul. Kalau di GAC sendiri kita user manualnya ada 2 bahasa. Apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oh, aku lupa bagus. apakah yang bahasa Cinanya masih ada apa enggak. Tapi seingatku 2 bahasa itu ada. Ya, itu yang handphone sekarang bahasa Indonesia semua. Jadi kan orang jadi tahu. Dan itu harus pada saat kita serah terima unit, kita sampaikan, tolong dipelajari. Kalau memang ada yang nggak tahu, tanya ke kami siap melayani dan sebagainya. Kalau bisa, GAC ini untuk memberikan customer satisfied, itu bisa membuat semacam katakanlah software atau komunikasi online atau apa. Kalau Anda mengalami kesulitan dalam membaca user manual atau apa, silakan komunikasi dan sebagainya. Sehingga pengguna, pembeli, customer itu bisa dengan mudah mengakses. Kalau saya nggak tahu ini gimana ya, saya nyarinya kemana dan sebagainya. Itu. Bener banget sih Om. Waduh, seru banget Om kita ngomongin tentang safety terutama dari EV. Dan ternyata penilaian KNKT itu tidak jauh beda dengan penilaiannya dari SDCI. Di mana memang para pengguna ataupun calon pengguna EV yang utama adalah harus membaca manual book. Iya. Om, sekian dari kita. Siap. Thank you ya Om. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Oke guys, itu tadi pembahasan dari kita mengenai safety dari KNKT mengenai mobil listrik. Nah, yang pada intinya adalah kalian sebelum membeli, pelajari dari manual book. Jangan asal beli, langsung pakai, langsung buang, atau langsung jual lagi. Oke, thank you dan saksiin terus saja Ruang Podcast JS Indonesia and bye.